Mau aku buka kah? Aku buka dulu mungkin ya. Oke. Halo semuanya. Ini ada yang ngechat kah? Yuk sini. Gimana kabar kalian semua? Aku udah lama banget gak nongkrong di BPU. Maaf ya. Memang kemarin rada-rada susah buat ngebagi waktu. Ya sebenarnya sekarang juga masih sama aja sih. Ya. Biasanya nih aku kalau misalnya ngebuka ini jadi moderator gitu, biasanya ada pantunnya nih. Mantap, cakep. belum mulai. Oh ya, belum. Ya aku mau menyapa kalian sih. Beri tomat ketemu Pak Mamat. Selamat hari Cakep. Jumat buat kalian yang cakepnya nggak ada obat. Wede. Aku kehitung nggak ya? Wih, hitung dong, apalagi kapan. Selamat malam buat kalian semua. Ini apa aja nih yang ada di sini nih? Absen dulu, absen. Banyak banget. Banyak banget. Ada siapa nih? Ada Kak Kusum, Kak Wil, ada Tego. Halo kalian. Coba chat dulu, chat. Halo. Ih, malu-malu gitu. Ada yang salting tuh tadi. Share screen-nya loading terus ya. Coba relock. Halo. Hadir. Binet bisa melihat share screen-ku kan? Bisa kok aku. Halo, udah lama kami net. Iya. Maaf ya, aku baru lihat lagi. Lancar. Ya, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat yang sudah hadir di sini. Ya, sekali lagi mau mengucapkan maaf buat karena aku jarang kelihatan di WPU. Ya, kita selamat datang di WPU sharing session. Nah, mungkin buat yang belum tahu, kita kenalan dulu. Aku Luminet. Di sini yang nemenin aku malam ini ada Kak Pam. Gimana Kak Pam kabarnya? Baik. Baik. Iya. Kenalan dulu dong. Lagi sibuk apa nih Kak Pam nih? Lagi sibuk freelance karena baru resign. Oh, dari mana sebelumnya? Terakhir di Transjakarta. Ngeri. Aku naik itu tiap hari. Oh iya, aduh. Aku kalau ke kantor naik itu tiap hari. Karena kalau mau pakai Gojek mahal ya. Kita sebut-sebutan merek jadi ya. Ya udah, kita langsung saja buat sharing session ini. Kita mau bahas desain sistem versus desain token. Nah, buat penjelasan lebih lanjutnya, silakan aku berikan time and space kepada Kak Pam. Oke, terima kasih Ninet. Oke guys, malam ini kita bahas desain sistem sama desain token. Sebenarnya aku pengen tahu dulu nih, di antara kalian udah ada yang pernah dengar desain sistem sama desain token belum? Belum. Kalau desain sistem mungkin kayaknya udah cukup umum ya. Ada yang bisa kasih tahu nggak desain sistem tuh apa gitu? Tuh katanya Kak Wildan udah tahu tuh desain sistem apa tuh. Mantap. Nggak salah jadi Asus. Ngeri ya banget. Ya mungkin Mas Wildan bisa menjelaskan desain sistem apa gitu. Adakah yang bisa Pio? Katanya desain sistem itu kayak pattern desain komponen gitu kah Kak Pam? Iya bisa, betul. Komponen-komponen gitu. Beberapa diantaranya warna, font, terus sama elemen-elemen ya. Elemen komponen yang ada di dalam desain. Oke.
berarti masih belum banyak yang tahu ya desain sistem sama desain token apa. Oleh karena itu kita ke definisi desain sistem dan desain token dulu. Nah, sebenarnya desain sistem tuh apa sih? Nah, desain sistem adalah kumpulan standar untuk memanajemen desain secara terukur dengan cara mengurangi pengulangan saat menciptakan bahasa yang sama dan konsistensi visual pada halaman dan channel yang berbeda. Ini saya ambil dari NN Group atau Nielsen Norman Group. Ini salah satu acuan UX ya. Nah, ini bahasanya agak ribet ya. Kumpulan standar. Jadi kalau kita ngedesain itu kan bakal banyak banget perulangan ya. Misalnya button nanti di halaman 1, button halaman 1 bakal dipakai di halaman kedua dan ketiga. Nah, karena itu kita bikin standarnya gitu, standar desainnya untuk button gitu, seperti apa gitu. Nah, mulai dari button yang small, medium, sampai large, terus button primary atau yang utama, button secondary yang kedua dari utama, terus ada tertiary gitu, yang biasanya warnanya beda atau desainnya beda. Jadi semuanya itu didesain dalam desain sistem. Jadi ketika kita mau menggunakan button, kita udah punya kayak semacam library gitu ya, atau kumpulan komponen yang lengkap gitu dalam satu file desain sistem. Biasanya kalau di Figma itu ada yang masukin desain sistem dalam satu file, ada juga yang pisah file. Ya, kalau pisah file itu mesti di-connect pakai library, publish library gitu, terus nanti di-connect kayak gitu. Nah, jadi desain sistem itu standar, nah mengurangi pengulangan. Jadi kalau misalnya udah bikin satu, udah dipakai untuk semuanya. Nggak dibikin button halaman 1 sendiri, button halaman 2 sendiri gitu, enggak. Tapi ada satu master desain yang digunakan untuk semua halaman kayak gitu. Dan ini selain mengurangi pengulangan juga menciptakan konsistensi visual. Jadi mengurangi kesalahan, misalnya ukuran button di halaman 1 sama 2 sama-sama small, tapi ukurannya beda nih. Paddingnya misalnya, paddingnya beda gitu. Nah, jadi untuk mengurangi kesalahan seperti itu dibikin satu master design yang ada di desain sistem. Nah, jadi desain sistem itu membantu kita untuk mengurangi pengulangan dan menciptakan konsistensi ya. Itu definisi desain sistem. Nah, desain token itu lebih kecil dari desain sistem. Jadi dia tuh sebenarnya bagian dari desain sistem ya. Nah, ini adalah keputusan desain dengan ukuran kecil dan dapat digunakan kembali untuk menciptakan gaya visual atau visual style pada desain sistem. Nah, ini saya ambil definisinya dari Google Material Design 3 atau jadi Google Material Design 3 itu adalah desain sistem punya Google ya. Mereka udah 3 kali ngeluarin desain sistem dan yang terakhir Google Material Design 3. Nah, mungkin masih belum kebayang ya kayak gimana. Nah, ada juga definisi terakhir. Desain token itu API antara development dan desain gitu. Jadi kalau API itu kan penyambung ya, biasanya front end back end gitu. Nah, ini desain token tuh API-nya antara development dan desain. Ini saya ambil dari Jonathan Saring dari salah satu medium gitu, blog medium. Ini menarik ya. Jadi kayak ya gampangnya ya gitu. Jadi jembatan gitu antara desain sama development. Ini yang membedakan desain sistem biasa sama desain sistem yang menggunakan desain token. Nah, ini kita bahas perbedaannya. Tadi saya sempat singgung sedikit ya. Desain token itu bagian dari desain sistem. Dan tidak semua desain sistem menggunakan desain token. Jadi ada desain sistem biasa yang nggak menggunakan desain token, sama ada desain sistem yang menggunakan desain token. Kayak gimana sih desain token itu yang ngebedain sama desain sistem biasa? Nah, penamaannya itu seperti kode. Ini ada md.ref.palette.secondary 90.
Nih sorry C-nya double. MD ini nama desain sistemnya, material design. Ref ini kelasnya, reference gitu. Palet ini komponennya. Secondary 90 itu nama tokennya. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut sih. Sama nilai atau value yang terasosiasi. Misalnya hashtag E8 DEF8. Ini kan hex ya. Kode hex color gitu. Jadi yang pertama tuh ada namanya yang seperti kode. Yang kedua tuh value-nya. Jadi warnanya. Jadi isi warna ini punya nama yang MD ref palette secondary 90. Kayak gitu. Nah biasanya kalau desain sistem biasa itu cuman secondary 90. Dia tuh nggak ada penjelasan nama desain sistemnya, nggak ada nama kelas tokennya, dan nggak ada nama komponennya. Jadi kayak cuma secondary 90 aja gitu. Nah, nilai token ini dapat berupa satu dari beberapa hal, misalnya warna, jenis font, ukuran, atau token lainnya. Nah, kalau yang dicontohin ini kan warna ya. Nah, selain warna tuh bisa tipografi, sama ukuran, sama komponen-komponen lainnya. Kayak elevation gitu juga bisa. Ini saya ambil dari Google Material Design 3 juga. Nah, ini contohnya ya. Ini namanya. Terus yang namanya di sebelah kiri. Terus yang sebelah kanan tuh value-nya. Value dari color-nya gitu. Sebenarnya manfaat desain token sendiri itu apa sih? Kenapa kita harus pakai desain token? Karena dia tuh single source of truth. Nah, dia tuh jadi kayak sebuah repository di mana pilihan style terekam dan perubahannya bisa dilacak. Jadi bisa nge-tracking gitu perubahan dari desain tokennya. Terus bisa digunakan kembali. Karena token bisa digunakan kembali dan dibuat sesuai dengan tujuan. Token bisa mendefinisikan perubahan pada tema dan konteks dalam sistem. Nah, ini misalnya kayak palet warna gitu ya. Ada yang kontras tinggi. Nah, ini bisa ini jadi palet terus sama ini kan ada teks yang bisa terbaca pada layar televisi ya. Jadi nanti misalnya MD dot misalnya sistem gitu ya, sistemnya yang layar televisi, terus baru komponennya palet, nah terus baru nama tokennya kayak gitu. Konsisten, dengan menggunakan token, style bisa diubah secara konsisten pada seluruh produk atau satu set produk. Tidak hanya itu, token juga bisa membantu desainer dan developer untuk menggunakan bahasa yang sama sehingga dapat mengurangi kebingungan di tahap penyerahan desain ke implementasi atau development. Jadi kita tahu ya kalau misalkan sebenarnya UI UX designer itu salah satu fungsinya itu kayak penerjemah desain untuk tahap development. Jadi untuk ngebantu developer gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya naming yang clear, yang lebih spesifik gitu menggunakan desain token, developer lebih ngerti ketimbang kita cuma menggunakan desain sistem biasa kayak cuman secondary 90, primary 100 kayak gitu. Penamaannya kurang clear gitu. Jadi kalau pakai desain token lebih mempermudah developer gitu. Nah, contoh desain token tuh kayak gimana? Sebelum kita masuk ke contoh, pada situasi apa kita membutuhkan desain token gitu ya. Contoh pengaplikasiannya itu pada kondisi apa. Nah, desain token itu bakal ngebantu kita kalau kita emang baru ngebuat desain produknya dari nol gitu. Dan ada rencana untuk memperbarui desain itu dalam waktu dekat gitu ya. Nah, yang kedua, kita udah punya desain sistem untuk diaplikasikan di seluruh set produk atau platform. Jadi kita emang udah ada desain sistemnya gitu ya. Terus yang ketiga, ada rencana mempermudah mengatur atau memperbarui style di masa depan. Jadi emang dalam waktu kurang dari setahun itu ada rencana untuk mengubah style gitu. Tapi desain token ini tidak begitu membantu, bukannya tidak membantu sama sekali, cuman kayak nggak gitu bantu. Kalau kita udah punya webnya tuh existing, jadi kita udah ada hard code-nya dan tidak ada kemungkinan untuk mengubahnya pada waktu setahun atau 2 tahun ke depan. Terus yang kedua, produknya emang dari awal tuh nggak punya desain sistem, jadi susah ya
Kalau misalkan kita udah punya web atau aplikasi existing, udah hard code, terus nggak punya desain sistem juga. Jadi mending nggak usah pakai desain token kayak gitu. Nah ini contoh penamaan desain token kayak yang tadi udah saya sempat jelasin juga. Yang A ini, yang di awal itu, yang paling awal itu singkatan dari nama desain sistem. MD ini kan material design ya. Nama desain sistemnya Google. Terus yang kedua, ini ada sys dari sistem, singkatan dari nama token class. Nanti bakal dijelasin token class itu apa. Terus yang ketiga, itu nama deskriptif dari peran token dalam desain sistem. Ini misalnya color gitu ya. Ada color, ada font, ada elevation, terus komponen lainnya gitu. Nah ini baru, nah yang terakhir itu nama tokennya. Itu on secondary. Jadi ini berarti warna ketika on, terus dia pakai secondary color kayak gitu. Nah contoh token class tuh ini yang saya ambil dari desain sistem Google ya. Nah kalau misalkan Google tuh punya 3 kelas token class. Nah yang pertama tuh reference token. Nah ini nama yang global ya, nama yang paling globalnya. Nama spesifik token yang berkaitan langsung dengan nilainya. Nah kayak gini ya, dia tuh langsung ke palet, terus nama token. Ini yang globalnya. Nah terus yang kedua itu ada sistem token, yang berupa peran dan karakter token dalam desain sistem, misalnya warna, tipografi, bentuk. Nah, jadi ini dalam sistem tuh ada colornya, terus nama tokennya tuh secondary container. Jadi ini ada nama komponennya. Kalau misalnya yang pertama itu nama tokennya ya, nama warnanya, secondary 90. Terus yang kedua ini yang di sistem token itu nama komponennya, secondary container. Jadi komponennya tuh container. Terus yang ketiga ada komponen token, deskripsi properti elemen dalam sebuah komponen, misalnya warna dari icon pada tombol. Nah ini lebih spesifik lagi. Kalau misalnya tadi ini kan secondary container ya, warna, terus komponen. Nah ini langsung detail komponennya. Jadi kayak dia nama desain sistemnya, terus com atau dari komponen. FAB itu ini ya, floating action button. Ini kan nama komponen ini FAB. Terus jenis floating action buttonnya itu secondary. Ini pakai secondary color. Terus ada container, terus ada color. Jadi lebih spesifik lagi. Jadi satu FAB ini, satu floating action button ini bisa punya 3 nama. Punya 3 nama token. Jadi tapi satu value. Jadi satu value warna punya 3 nama token ini berdasarkan peran-perannya gitu ya. Di reference system atau komponen. Nah, jadi ketika dia ngubah pengen ngubah satu gitu ya, secondary gitu, itu nggak ngubah yang sistem sama komponen gitu, jadi aman. Oke, nah kita langsung nyoba aja kali ya. Jadi ada 2 plugin desain token, ada Material Theme Builder dari Google Material Design 3 sama Token Studio. Coba saya ganti share screen. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Mungkin agak ribet ya kalau misalnya baru pertama kali tahu. Pertanyaan nggak guys? Coba dicat aja. Aku baru tahu loh namanya desain sistem. Aku tuh awal pakai Figma itu udah lama, bertahun-tahun, kayak baru tahu itu namanya desain sistem. Tapi jujur aja aku selama ini juga desain nggak pakai itu sih. Oke. Karena kayak kalau buat konsisten biasanya aku ya udah taruh aja di desain boardnya sih sebenarnya. Ini saya coba ya. Bentar. Kalau belum tahu ini udah kelihatan belum layar Figma-nya? Kelihatan. Jadi kenapa sih kita butuh desain sistem ya? Ini balik ke desain sistem dulu. Karena dia itu penerjemah antara desain sama developer gitu. Jadi kayak misalnya
si developernya pengen bikin button. Acuannya tuh bukan dari mockup, tapi acuannya dari desain sistem. Jadi ketika dia bikin satu gitu, semuanya sama gitu. Nah ini salah satunya kodeks desain sistemnya waktu itu, ini proyek Telkom. Dia pakai atomic design system. Jadi dia dari yang paling kecil, dari icon gitu ya. Ini misalnya icon. Library iconnya kalau misalnya dipakai, nah ini didaftarin dulu nih. Sebanyak ini gitu. Didaftarin satu-satu. Wow. Nah, terus ini ada namanya, ini dia pakai apa gitu ya, ikonnya fosfor, terus kayak gimana gitu. Jenisnya outline stroke, terus flatten. Oh ininya ya, mesti di flatten dulu ininya, ikonnya. Ini misalnya icon, terus misalnya, nah ini ada atom, ada molecules, atasnya dari atom, jadi lebih besar dari yang paling kecil, icon tadi itu. Terus ada organisme lebih besarnya lagi, jadi atom, molekul, organisme. Itu jadi dari yang kecil, terus ke yang menengahnya, terus ke yang paling besarnya. Misalnya yang paling besarnya table ya biasanya. Organisme, table, mana? Nah, ini. Ini kita ke desain sistem dulu kalau gitu. Wah, loading ya. Kalau mau bikin desain sistem gitu, biasanya kita harus udah ada mockupnya dulu kah? Atau soalnya kan kalau misalnya kita listing iconnya dulu kan belum tentu kepake. Nah, ada yang dari awal udah ada, harus udah ada yang sambil berjalan. Kalau misalkan, tapi nggak boleh mockupnya udah jadi dulu, baru ada desain sistem, itu nggak boleh. Jadi misalnya kayak icon itu kan seiring berjalannya waktu bertambah kan. Nah itu boleh lah ya. Dia kayak lebih dinamis gitu. Nah tapi kayak misalnya table kayak gini nih, sebaiknya udah dari awal udah dibikin desainnya. Nah kayak satu table ini tuh ada apa aja sih? Di dalamnya tuh kan ada ini nih. Komponen. Nah, kita lihat di sebelah kiri ya. Ini ada table cell. Jadi ini ada nama tabelnya dulu ya. Table yang paling atas nih. Ini table recruitment. Terus ada table header di atas ini. Yang paling atas ini. Di dalam table header ada table cell. Jadi kayak gitu. Jadi yang paling kecilnya itu si table cell ini. Nah, isi table cell ini masuknya ke atom ya. Jadi ini si organisme ini kumpulan atom dan molekul gitu. Jadi udah dibikin dulu 1, 2 gitu ya jenis-jenisnya. Jadi ada table cell header, ada table cell checkbox. Jadi dibedain kan. Table cell checkbox sama header tuh dibedain komponennya. Terus dijadiin satu dalam satu table recruitment ini kayak gitu. Nah, jadi pas lagi mau ngegunain di halaman berikutnya, kita tinggal kopas aja gitu. Jadi ini membantu sesama desainer dan membantu untuk developer juga. Gitu. Ini jadi ada beberapa klien yang emang concern banget sama desain sistem, kayak ini nih Telkom concern banget ya. Jadi dia tuh nggak mau desain sistemnya cuma desain sistem biasa, dia minta atomic design gitu. Dan ini cukup PR karena waktu itu mockupnya udah jadi duluan kan, sebagian besar. Terus jadi kita kayak bikin 2 kali gitu kalau misalkan desain sistemnya di akhir. Jadi kayak ini dibikin ulang, terus desain sebelumnya mesti diupdate lagi kan. Jadi kayak ngabisin waktu gitu. Makanya emang harusnya dari awal udah di-prepare desainnya gitu. Jadi misalnya kita udah bikin di page 1, cukup aja satu page gitu full gitu ya. Udah ada misalnya headernya, udah ada title-nya gitu, ada navbarnya, ada tabelnya di page 1 gitu ya. Terus dibikin itu jadi desain sistemnya. Jadi di page berikutnya ketika kita mau nyerahin ke desainer yang lain gitu, misalnya bagi-bagi tugas, dia udah punya acuan gitu. Gitu. Nah ini
pentingnya desain sistem. Nah ini satu file ini semuanya desain sistem khusus gitu, yang dipisah sama mockupnya, kayak gitu. Gitu sih kenapa perlu ada desain sistem, terutama untuk yang ini kalau nggak salah tuh page-nya banyak banget sampai Figma-nya tuh full ya, sampai max gitu, nggak bisa nambah page lagi, jadi kayaknya ratusan deh page-nya. Nah itu ngebantu banget ya desain sistem. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kliennya bilang kayaknya checkbox-nya nggak pengen pakai icon itu gitu, kita ubah satu di atomnya, dan itu bakal ngubah semua. Jadi kayak mengubah satu di master, semuanya keubah kayak gitu sih. Jadi nggak PR kan kalau misalnya ada ratusan page dan semuanya ada table dan checkbox-nya mesti diganti dan kita nggak pakai desain system, wah itu repot banget sih. Kayak semua page diubah satu-satu kan, jadi PR gitu. Nah kalau ini pakai komponen nih, ini kan komponen ya, komponen master. Nanti kalau udah di copy di page lain jadi varian namanya. Iya. Nah itu kayak gitu sih fungsinya desain sistem. Oke. Gimana? Gimana guys? Ada yang mau nanya? Iya, sebelum saya masuk ke desain token. Kalau ada yang masih penasaran sama desain sistem boleh nanya gitu. Mungkin aku bacain yang ada di Slido dulu kali ya. Oke. Ini yang udah ada dulu ya, ada 2 nih. Kenapa istilahnya atom, molekul, dan ekosistem? Organisme. Ekosistem berarti deh. Bukan, organisme. Organisme. Kan lebih sederhana, kecil, sedang, besar gitu. Ada ininya ya, udah ada doksnya. Kayak struktur kimia gitu. Kalau dijelasin di ininya ya, penjelasannya. Kan atom, molekul sama organisme itu kan kayak struktur gitu ya. Ya sebenarnya satu. Ya itu idenya aja gitu, yang pertama kali bikin ya dia pengen namingnya gitu. Basically atom molekul itu kan kumpulan dari atom. Betul, iya. Organisme kumpulan dari molekul lain-lainnya gitu. Sebenarnya ada yang gitu. lengkap lagi. Ada yang atom, molekul, organisme, page, template. Nah, jadi itu beda lagi tuh. Ada yang page, satu page itu udah sampai satu page itu jadi komponen. Terus ada yang template gitu. Kayak gitu sih. Ada yang definisinya kayak gitu. Cuman yang kami pakai kemarin tuh cuman sampai organisme. Kayak gitu. Kalau namingnya mungkin kalau kecil, sedang, besar, ini menurutku ya. Kan nanti di komponen tuh bakal ada kecil, sedang, besar juga tuh. Konflik naming gitu sih. Kalau menurutku. Tapi ya nggak tahu juga sih. Ya itu cuma penamaan aja sih. Kalau menurutku sih. Gitu. Ada lagi nih. Ya nambah tanyanya. Gimana cara manggil desain token ke aplikasi front end, Kak? Nah, aku udah siapin sih sebenarnya setelah plugin ini ya. Ya kita, tapi nanti deh. Jadi aku udah siapin desain token for developer. Jadi kalau yang para developer nih pengen manggil desain tokennya itu ada caranya tuh, kayak buat Bootstrap, Tailwind, React gitu. Nah itu tuh ada mirip-mirip berarti. Ada ininya, cara manggilnya itu. Tapi aku masukin artikelnya aja ya, aku nggak jelasin soalnya aku nggak gitu ngerti. Jadi ada dimasukin, ada yang pakai yang namanya Beat untuk React, terus ada yang apa sih, aku lupa namanya, style guide apa gitu ya untuk yang Tailwind kalau nggak salah, atau yang Bootstrap gitu. Ada fast Bootstrap juga untuk Bootstrap. Jadi itu beda-beda ya setiap framework atau enggak setiap library-nya itu beda. Jadi ada jembatannya lagi gitu antara si Figma-nya
terus mau dimasukin ke codingan gitu, ada jembatannya kayak gitu. Nah cuman karena ini UI UX kan hari ini ya, jadi saya tidak membahas yang developer, mohon maaf. Saya juga nggak gitu paham jujur cara ngubahnya jadi codingan gitu ya, kayak gitu. Jadi yang saya kasih ke sini yang tugasnya UI UX designer aja gitu. Tapi saya siapin artikelnya sih kalau kalian mau baca lebih lanjut gitu ya. Nanti saya share PDF-nya, di dalamnya tuh ada link untuk Bootstrap, Tailwind, sama React. Cuman 3 itu sih yang saya cari dan ada gitu. Ada satu lagi nih pertanyaan nih. Selain Atomic Design, apalagi yang sering digunakan, Kak? Saya cuma baru tahu Atomic Design sih. Oke. Itu aja sih yang baru pernah ininya ya, cara dari yang kecilnya itu sampai ke gedenya tuh saya baru tahu yang Atomic Design sih. Gitu. Itu baru itu sih yang ada di Slido. Ada yang ingin menambahkan atau ingin sharing? Ada juga kayak material desain Google, tapi aku nggak tahu ya material desain 3 Google itu menggunakan Atomic Design atau enggak. Tapi kurang lebih sama sih prinsipnya, dari yang kecil dulu sampai yang ke gedenya gitu. Tapi desain token ini kalau bisa kalian kuasai ini sepertinya cukup helping banget sih. Iya, ini helping susah kalau menurutku ya. Susahnya tuh di desainernya, tapi ngebantu banget buat developernya gitu. Nah, ini contohnya ya, misalnya material team builder kita coba ya. Dia bakal keluar kayak gini. Share screen-nya masih stuck. Oh iya, stuck di mana? Di kalian gimana? Coba. Udah material team buildernya kelihatan nggak? Oh, udah aman di kalian. Berarti koleksiku agak jelas, emang habis hujan. Oke. Biasalah ya. Iya. Nah, ini ada nih visualize dynamic color, build a custom theme and export to code gitu. Kita langsung aja ya. Semuanya aja. Create theme. Nah, ini contohnya. Oke. Ini warnanya saya ambil yang default aja gitu ya. Terus ini bisa diganti sih sebenarnya warnanya. Terus nanti dia ngubah sendiri gitu. Terus update. Ini lagi loading ya, updating state layers. Tapi sebenarnya kita udah bisa ngelihatnya di sidebar kanan tuh udah ada material themes untuk color styles. Nah ini kita lihat coba aja ya di sidebar kanan ini. Kok nggak kebuka? Oh ya. Nah ini yang kayak tadi saya jelasin tuh ada sistem, warna sistem, terus ada state layers. Nah misalnya sistem. Nah kayak gini nih penamaannya. Oke, kita ambil satu coba. Misalnya agak lama ya. Gua nggak bisa. Bentar ya. Kalian kalau misalnya mau ada yang nanya-nanya tuh masih bisa di Slido-nya ya. Aku biar nggak ketenggelam. Kalau ada PR UI UX gitu, boleh juga yang di luar desain sistem sama desain token. Boleh. Kita lagi ada ahlinya guys. Yes. Barangkali saya bisa membantu gitu. Ini tadi mana ya? Nah ini colornya nih, di fill-nya ini kita coba satu ya. Suhu UI UX. Wih.
agak lama ya. Di sini juga hujan sih tadi. Menyalahkan hujan. Gak apa-apa, at least kita nggak sampai mati lampu ya kalau hujan. Oh iya, syukurlah. Mungkin sambil nunggu nih ada pertanyaan nih. Iya. Nah, kalau desain sistem harus responsif kan ya Kak? Terus apa pernah implementasi dark mode Kak? Oh, kalau dark mode itu pakai variabel. Gimana kalau kita coba sekarang? Nah, jadi misalnya nih ya, kita keluar dulu. Nah, ada local variables sama local styles. Kebetulan yang si material design sistemnya Google itu Google Material Design itu pakainya styles. Kalau kita mau ada dark mode-nya, sekarang Figma tuh udah ada yang namanya local variables. Kita coba ya. Nah, oh ini udah ada dia ternyata si desain sistem Google ini canggih. Coba bentar ya. Kok nggak bisa digeser? Aduh maaf ya, laptopnya kentang. Bentar. Ini kayaknya udah di close aja. Nah ini ada, nah kayak ini nih, aku gedein ya. Kalau pakai variables, kita tuh bisa ada light high contrast, terus ada light medium contrast, ada dark. Ini kan jadi light mode sama dark mode ya. Misalnya nih ya, ini aku kasih warna pakai light gitu, light primary. Sebentar, kita coba. Nah, coba ini yang style ya. Oh, ini yang variabel yang atas. Ini light primary ya. Schemes. Oke. Primary. Nah, ini misalnya kita keluar dulu ya. Local variablesnya defaultnya itu yang light biasanya. Sebentar. Nah, terus nanti kalau diubah ke dark tuh dia ngubah sendiri gitu. Bentar ya. Ini sebentar, saya lupa. Cuma intinya kalau misalkan variabelnya diganti, sebentar. Oh, nah ini di sini ya, di page, terus di icon ini apply variable apa nih, mode. Nah di sini defaultnya kan light ya. Nah terus saya ubah ke dark nih, dia ngubah sendiri gitu. Kelihatan nggak? Keren. Iya. Ya, tapi ini misalnya nih ya, saya ubah. Misalnya saya bikin satu page itu ada banyak gitu ya, ada warnanya ada banyak gitu. Ini tadi sebentar, ini ke light dulu ya. Udah light. Misalnya yang ini saya ubah warnanya jadi yang agak beda nih, on primary container misalnya gini ya. Ini kan ada dua warna ya. Nah kalau diubah sama satu variabel gitu ya, ubah ke dark, dua-duanya berubah kayak gitu. Jadi ini ngebantu banget buat ngedesain light mode, dark mode ya. Jadi kalau kita udah selesaiin light mode-nya, kita udah pilih warna buat dark-nya, kita tinggal switch aja gitu ininya, variabel mode-nya kayak gitu.
ada di page ini. Keren. Itu ya, Figma emang keren sih sekarang. Siapa yang masih bikin dark mode satu-satu? Ayo ngaku. Ya, ayo. Saya. Kita ada local variables ya, guys. Sebenarnya dulu yang jadulnya tuh local styles, tapi dia kayak satu-satu gini kan, ngubahnya gitu. Kalau local variables ya tinggal switch aja gitu. Dan dia lebih enak masukin, iya, dia lebih enak masukin namanya gitu. Misalnya kita nambah gitu ya, tinggal di plus aja gitu. Create variable, diklik gitu, terus ngasih nama, terus ngemasukin hex, ketimbang misalnya kalau local styles ya, kita coba local styles ditambah nih color. PR banget sih ini, mesti pakai garis miring. Jadi misalnya material team harus berurutan lagi. Material team, sys, light, baru nama warnanya kayak gitu. Ini penamaan untuk styles ya, supaya bisa beranak kayak begini gitu. Agak PR kan. Kalau di variables ya tinggal masukin aja gitu. Begitu. Ada lagi yang nanya? Kalau ini aku mau nanya dulu. Kalau misalnya nih kita mau bikin UI gitu, terus kita mau pakai desain sistem, kira-kira tuh flow-nya tuh biar teratur tuh kayak gimana gitu? Dibikin dulu ininya, desain sistemnya, dari siapin dulu misalnya button ya. Bikin dulu buttonnya, terus baru ke mockup gitu. Jadi flow pertama desain sistemnya dulu, baru ke mockup UI-nya. Jadi udah ada dulu barangnya. Atau bisa juga sebenarnya, ya itu yang kayak saya sebut tadi ya, desain dulu satu page pertama, terus semua komponen yang ada di situ dimasukin ke dalam desain sistem kayak gitu. Jangan bikin page banyak dulu lah intinya gitu. Oke. Terima kasih. Kalau kadang-kadang suka bingung. Iya, kalau desain sistem dulu kadang-kadang kita suka bingung, ini apakah dia kebesaran di page-nya atau kekecilan di page-nya, kan nggak bisa kelihatan. Oh iya, benar-benar. Proporsinya kan. Jadi bisa juga dari desain halaman pertama dulu gitu. Betul. Gitu. Itu bacain lagi dari yang Slido ya. Berarti sebagai front end developer juga harus paham desain sistem dan desain token ini ya, nggak hanya UI UX designer. Sejujurnya iya. Karena saya tuh dulu punya sempat berkomunikasi dengan developer yang menggunakan desain sistem sama developer yang nggak menggunakan desain sistem. Serius deh. Jadi kebetulan proyeknya beda ya. Ada satu proyek yang benar-benar developernya tuh nggak pernah baca desain sistem ya. Terus ada satu project yang si developernya rajin lihat desain sistem. Nah, si developer yang menggunakan desain sistem itu semuanya tuh 1:1 gitu. Jadi apa yang didesain di Figma itu sama persis sama yang dia bikin. Nah, kalau yang satunya lagi di project satunya suka-suka gitu. Warnanya aja suka-suka gitu. Jadi kayak dia cari warna yang mendekati aja gitu. Agak sedih gitu, udah capek-capek bikin desain sistem nggak dibaca. Kayak gitu. Ya gitulah. Ya berarti kita juga harus ada ini juga sih, seni untuk menyatukan developer dan desain kita. Jadi kadang-kadang mungkin developer males ya, karena kan biasanya tuh 2 file ya. Jadi satu file mockup, satu file desain sistem kan. Saya paham sih, dia males bolak-balik gitu ya. Jadi cuma ngeliat dari mockup aja. Cuman kan kalau dari mockup aja jadinya kadang-kadang nggak sama persis gitu. Betul. Nah gitu. Jadi pakai feeling jadinya. Aku kalau misalnya aset-aset gitu kayak misalnya button segala macam tuh ketumpukin di satu page yang sama, jadi
Aku tahu emang developer di luar sana tuh malas bolak-balik ya, jadi aku taruhnya di situ. Iya, ya itu. Tapi ada hikmahnya loh kalau misalnya baca desain sistem serius. Selain membuat UI UX designer senang, jadi meminimalisir kesalahan juga kan. Kan sebenarnya kan ngedesain kan daripada situ banyak revisi kan. Iya. Gitu. Ya gitulah. Ini yang langsung ini ya. Jadi kalau yang pakai material team builder, kalau nggak salah ada JSON-nya juga buat kodenya gitu. Ngekspor kodenya. Coba balik lagi ya tadi ke material team builder. Seingatku ya ada buat dia misalnya create. Ini ada ekspornya ya. Nah ada Android, Jetpack, Flutter, Web, sama JSON kayak gini. Ini buat ngopi ini ya, si desain sistemnya itu, desain tokennya. Gitu. Ini tapi saya belum pernah nyoba sih. Coba kita coba ya. Ya. Ya mesti ganti ini ya, ganti screen ya. Ya intinya gitu ya, bisa untuk langsung dipakai di yang lain. Nah, maju lagi ke ini ya. Coba ke ini kayak desain sistem ininya agak susah ya sama desain token jadi dan kurang benar. Jadi pada bingung. Aku lagi butuh juga loh. Aku buka yang sorry. Mana sih? Bentar. Loh. Oh ini. Sebentar tadi aku mau buka apa ya? Oh ini ininya slide-nya. Oke, tapi emang ini advance sih. Apa? Enggak, aku mau ikutin aja kalau mau nanya-nanya. Silakan di Slido ya. Mohon maaf, ininya agak advance. Jadi kalau belum pernah bikin desain sistem mungkin agak bingung gitu. Tiba-tiba lompat ke desain token. Nah ini kan plugin ya. Ada token studio juga. Itu juga plugin selain material team builder. Kurang lebih sama. Saya udah kasih linknya nanti materinya bisa diakses di PDF. Nah, ini saya udah siapin juga desain token untuk developer, tapi saya nggak terlalu bisa ngejelasinnya ya. Ini coba misalnya kita buka Fast Bootstrap. Nah, dia udah ada color token, shadow token, space token. Misalnya color tokennya kita buka. Ini yang buat Bootstrap. Nah, ini ada namingnya nih, DS Design System, terus link. Design System link ketika kondisinya, state-nya press. Ada light value, ada dark value. Nah kayak gini sih. Kurang lebih penamaannya kayak gitu ya. Desain sistem, terus ininya, komponennya. Nah terus detailnya kayak gitu. Misalnya teks, warnanya aksen. Ini aksen tuh warna ya. Jenis warna. Terus dari warna aksen itu, warna tokennya apa gitu. Value-nya apa. Line kayak gitu. Nah terus ini lebih spesifik lagi. Text accent line border gitu. Nah ini untuk Bootstrap ini yang cukup detail ya. Untuk yang Tailwind sama React kebetulan saya nggak bisa dapet yang sedetail ini. Dia kayak ada beberapa yang ngarahin ke GitHub kan saya nggak ngerti juga ya. Jadi silakan dieksplor sendiri.
Segitu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang mau nanya UI UX boleh. Murih. Ya, tanya-tanya lagi ya. Sebenarnya Iya, itu ayo. Ini berguna banget loh buat kalau misalnya kalian kerja tim. betul. Berguna banget loh. Dan emang itu fungsinya UI UX designer kan. Sebenarnya penerjemah desain juga buat developer. Ini saya share di sini ya materinya. Wih. Dia nanya nih, selama desain apa obstacle tersulit? Obstacle tersulit saya bukan pas lagi ngedesainnya sih, teman kerjanya. Sama kliennya nggak sih? Oh, kliennya sih nggak masalah. Kalau teman kerjanya komunikasinya jelek gitu ya, sumpah itu ganggu mood sih. Ya saya curhat aja. Suhu beda emang, nggak takut sama klien. Biasanya tuh orang-orang yang kerjanya di bidang desain, kayak desain grafis dan lain-lain tuh ngeselinnya tuh kliennya gitu, karena banyak revisi segala macam. Oh, itu nggak masalah. Kalau saya mah ya asal jelas gitu revisinya karena apa gitu ya nggak apa-apa. Bukan di desainnya, saya lebih ke komunikasinya. Betul. Sistemnya bagus, kalau humannya nggak bagus percuma. Iya bener sih, nggak salah. Ketinggalan lagi nonton timnas di Warkop. Iya deh. Tadi ramai banget tahu Senayan. Oh iya. Iya. GBK ya. Nonton bareng ya, nobar. Untungnya aku pulang duluan, takut rame. Asik ya. Tuh materinya ada di share tuh. Ini kalau kalian mau belajar lagi ada link-linknya kan. Link pluginnya juga ada yang tadi material team builder. Ini saya coba untuk membantu kalian mencari. Dia mau bertanya lagi, silakan. Atau yang mau sharing-sharing pengalamannya UI UX. Kok nggak bisa ngetek mahasiswa ya saya? Bisa. Nggak bisa, Ya itulah intinya. Nanti aku tinggalin juga di channel UI UX. Kok aku nggak bisa? Belajar. Kapan udah belajar UI UX tuh berarti udah berapa lama tuh? Udah hampir 2 tahun sih, dari nol ya. Hampir dari 2 nol. tahun. Jadi iya, sampai sekarang. Dari dulu kita pertama kenal juga orangnya UI UX banget. Iya, tapi aku baru tahu sejujurnya ya, ini curhat ya. Saya tuh tahu UI UX tuh dari WPU. Wih. Serius. Jadi dulu tuh saya cuma tahu front end back end. Terus masuklah ke OOT ya. OOT random gitu. Ngobrol lah kan di situ-situ. Terus muncullah istilah UI UX yang cuma ngedesain doang tapi nggak ngoding. Terus saya merasa kayaknya ini jalan hidup saya. Terus jadi kayak mencari tahu, terus akhirnya nyoba bootcamp UI. Sebelum nyoba bootcamp udah ke Kuku Aldi dulu ya. Kuku Aldi di YouTube. Sebenarnya waktu dulu Figma-nya cuma buat ngebantu buat ngedesain web front end gitu. Jadi bikin Figma dulu terus bikin front end ya kan. Nah terus masih belum ke UI UX tuh. Akhirnya ikutan bootcamp di G-Talent yang Kominfo gitu, yang skillful ya. Oh, di G-Talent ya. Yang gratis kan. Nyoba pertama kali itu, wah jelek banget dah desainnya dulu. Terus iya, aib lah. Nah itu dari situ saya makin yakin saya emang nggak bisa ngoding. Jadi lebih baik ke desain aja, udahlah nyerah aja gitu. Terus akhirnya fokus di UI UX.
fokus di UX terus ngambil bootcamp yang lain gitu. Bisa loh. Jangan batasin diri sendiri. Betul. Bisa lah pasti Nodi. Wah, ketemu passion jadi ya. Saya tidak mau kembali ke jalan gelap itu ya. Jalan gelap. Iya. UX lebih terang dan warna-warni. Kan VS Code gelap ya. Oh iya nggak salah sih, bener sih, nggak salah sih, bener. Warna Iya. bisa kok warna-warni. Bisa Merah, sih, tapi ya gitu merah doang. kali. Ya gitu sih. Boleh, apalagi yang ingin bertanya? VS Code juga Oh, bisa ini ada warna nih. pink tahu. Saya tahu. Mau lihat VS Code saya nggak ada? Oh, boleh, ininya. boleh. Seingat saya ya, masih ada nggak ya? Ada Gudetama lompat-lompat. Sumpah ini nggak penting banget sih. Ya sambil menunggu kalian bertanya ya. Ini ada-adanya nih, sering pusing gak sih Kak ngatur komponen untuk UI-nya? Enggak. Kalau saya sih. Oh, ya Gudetamanya udah nggak ada. Jujur, aku tuh males UI UX karena ini, aku tuh nggak bisa rapi kalau ngedesain, makanya mending nyari lah kalau UI UX. Oh, Buat konsisten itu bisa. Ya tinggal copy paste gitu. Istilahnya tuh gitu, bukannya ngambil aset dari library tapi copy paste. copy paste dari mana? Copy paste dari yang udah ada gitu. Jadi bikin satu nggak dimasukin ke library. Oh, oh itu jadi emang nggak dibikin komponen ya? Tapi Iya, sebenarnya nggak dibikin komponen. kalau buat yang otodidak gitu ya, yang nggak pernah ikutan bootcamp, mungkin Ya. pasti mungkin kemungkinan besar tuh nggak ngerti komponen karena dia emang nggak tahu roadmapnya kan ya. Nah terus jadinya dia nggak belajar komponen tuh, akhirnya pakainya grup. Pakai grup terus nggak pakai auto layout, nggak pakai komponen kayak gitu. Betul. Terus kesalahan lainnya adalah mereka suka pakai rectangle bukan frame kayak gitu-gitu. Karena kan mereka belajar sendiri ya, jadi nggak tahu seharusnya mesti gimana kayak gitu. Nggak tahu yang harus di-deliver ke klien itu layaknya seperti apa tuh belum tahu. Karena belajar sendiri kayak gitu. Emang harus ada teorinya. Iya. Nggak sembarangan. Menurutku ya minimal sekali aja ikut bootcamp biar tahu roadmapnya harus belajar apa aja gitu. Minimal. Gitu menurutku sih. Kan bootcamp ada yang gratis ya banyak. Iya. Dari Kominfo, dari Kemenaker Trans, macam-macam deh yang ngasih bootcamp gratis. Aku tuh sampai kerja UI UX bootcampku tuh nggak nyampe 1 juta. Jadi menurutku nggak perlu, menurutku ya. Tapi emang pakai koneksi ya. Menurutku sih bukan seberapa mahal bootcamp sih yang penting kayak gitu. Yang penting tahu mesti kayak gimana nanti di kerjaan. Harus bikin apa kayak gitu. Kayak aku bootcamp UI UX baru sekali. Ya makanya udah tahu kayak komponen auto layout, cuman gak aku terapin, gak males. Sayang tuh deh. Mesti dicoba sih itu. Itu ngebantu banget loh, apalagi auto layout ya. Wah itu kalau udah biasa makainya, pakailah. Kalau udah biasa makainya tuh satset jadinya. Insecure sama hasil desain sendiri, coba kasih ke orang lain gitu, bisa jadi kamu dapat pujian. Wah, jangan insecure gitu. Menurut kita ini kan kadang-kadang kita impostor syndrome ya. Menurut kita nggak bagus, padahal menurut orang lain udah oke. Ya itu tuh apa ya, mentality buat ngebatasin diri sendiri sih. Ya itu
Ya mungkin apakah nanti kita harus ada sharing session tentang itu? Karena itu tuh berpengaruh banget, karena kalian jadi kayak udahlah malas belajar lagi gitu. Iya sih, masalah Jangan mental. membatasi kalian dengan insecure. Iya. Milih ngoding lemot, UI desainnya nggak keren, fix. Milih ngoding lemot, UI desainnya nggak keren, kok dua-duanya minus ya? Iya kan, milih ngoding lemot, UI Milih desainnya ngoding nggak keren. lemot. Oh, Jadi dia kayak serba curhat. salah Dia gitu nggak sih? curhat atau iya Oh serba iya, salah. iya, iya. Oh, ini ada nanya lagi nih. Gimana sih cara menjadi UI UX walaupun laptop gak kurang memumpuni satu-satu Oke. bang. Kalau enggak ya enggak aja, kalau kurang kurang aja. Iya ya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Eh, Figma juga nggak berat-berat banget ya. lumayan sih. Oh, Jadi, lumayan ya. jadi dulu tuh aku tuh pakai netbook, tau nggak? Netbook kan yang lebih kecil dari Oh laptop ya. ya. Pakai netbook yang 2 giga RAM-nya. Buset ya. Serius, sampai dulu tuh nggak bisa download VS Code kan, mesti download Sublime. Nah itu aku pakai Figma. Astaga. Pertama kali buat bootcamp tuh nggak bisa collab. Aku tuh nggak bisa collab karena saking lemotnya. Oh. Iya, itu bukan netbooknya 2 GB. Jadi kayak ya makanya dulu di awal-awal tuh sebelum bootcamp yang pertama tuh aku lebih ke front end ya. Jadi ngoding aja pakai Sublime. Aku juga dari susah kok guys. Pelan-pelan guys. It's okay. Iya. Ini ada nih lagi. Kalau size text itu diatur sistem juga nggak kak? Kadang kalau di desktop ukurannya segini, tapi di HP terlalu gede dan harus dikecilin. Best practice-nya gimana? Kalau aku bikin nah aku juga pernah nanya ke mentorku yang adalah UI UX designer mandiri. Jadi keren lah ya. Keren, Aku ngeri. nanya tuh kalau desain sistem gimana? Nah dia bilang untuk web sendiri sama buat apa? Buat yang mobile sendiri. Jadi masing-masing gitu loh. Desain sistemnya beda, nggak barengan gitu. Gitu ya. Iya. Jadi emang beda karena fontnya juga misalnya kita H1 di web sama H1 di mobile tuh nggak mungkin sama. Betul. Kayak gitu. Itu boleh share link, mau share ada materi UI UX design free nih, tuh di chat. Boleh aku. Kalau share link di mana ya? Di sini kah? Di sini juga boleh. Oh, boleh. Sini ya. Terima kasih. Oh, Skillful ya, ini saya Skillful udah 2 kali ambil. 2 kali apa 3 kali? Wih, udah tamat, dah hatam. Saya lupa. Cuman dua. Programmer kok kena phishing ya, itu lah. Lu siapa nih yang udah kena phishing nih? Minimal duitnya nggak hilang. Nggak gitu. Nggak gitu ya? Gitu. Nggak boleh diklik ya? Nggak boleh ya, jangan ya deh ya. Ada lagi yang ingin bertanya. Boleh soal Figma, boleh soal UI UX-nya. Boleh soal Kak Pamnya. Ya, saya mah NPC, nggak ada yang menarik. Tapi Kak Pamnya masih sering ini loh. Aku lihat-lihat tuh masih suka di ini OOT loh. Iya, kan S4 disempatkan. S4 kan sempat. Sempat. Gak salah. Iya, disempatkan lah. Disempatkan, boleh.
Minimal Iya, klik ada yang nyoba biar jelek. penasaran nggak hilang. Biar penasarannya nggak hilang. Hah? Ya Minimal itu klik nyoba. minimal Oh duit iya. nggak hilang. Oh iya, nggak ya, ya oke lah. Tapi ya, hmm, ya oke lah. Tapi kalau di Discord jangan kalian klik ya. Jangan ya, nanti di ban langsung Yang kalau kena PPU ya. iya, Di ban. $50 Steam. Aduh. Jangan ya. Apalagi nih yang ingin bertanya. Padahal sehari-hari iya, Kusuma kita Pemandangan sebagai sehari-hari. moderator sudah bosan. Aku Sudah selalu bosan telat kan? loh. Mau nindak tuh selalu telat loh. Oh, aku kadang-kadang dapat, kadang-kadang telat. Ya, $25 sangat menggiurkan sekali. Tiba-tiba notif ketua kelas udah berapa belas gitu. Aduh. Dulu aku pernah Tapi nggak buka Discord berapa hari gitu. Terus dari BPU tuh ada yang ngetek ketua kelas banyak banget. buat ini yang Kanal nge-ban gitu. doang. Iya. Kok ada yang bertanya? Oh, tapi kapan belajar HTML, CSS, JS kan buat ngerasain sulitnya slicing. Wah, aduh. Oh iya sih, benar. Ada benarnya. Tapi saya nggak bisa JavaScript sih. Saya cuma mentok di HTML, CSS. Jujur pas lagi di JavaScript itulah yang melemahkan iman saya untuk di front end gitu. Jujur iman saya lemah. Jadi saya tidak kuat untuk menghadapi tantangan JavaScript. Banyak banget kan, saya kan dulu FreeCodeCamp kan ya, FCC ya. Iya, FreeCodeCamp yang responsif oke lah ya, dan responsif web. Pas ke JavaScript, wah itu langsung mabok. Beneran nggak selesai sampai sekarang, sampai detik ini tuh terhambat itu. FreeCodeCamp yang nggak selesai. Iya, aku lupa tuh pada FreeCodeCamp. Astaga, itu enak tuh buat belajar. Iya. Ya, sekarang udah gak sempet belajar, astaga. Aku masih sempet bootcamp sih. Ini besok presentasi. Aku kangen banget bootcamp. Aku padahal ikut bootcamp kayaknya udah sering. Cuma setiap ikut bootcamp tuh ada aja ilmu baru gitu. Jadi ya, makanya aku suka ikutan bootcamp murah tuh. Gitu. Dulu tuh aku tiap tahun tuh pasti ada minimal 2 bootcamp. Sekarang gak pernah. 2024 tuh setelah aku lulus gak pernah. Gak pernah ada lagi ya. Chill and relax. Aduh, bukan chill and relax, udah ketimpa semua sama kerjaan. Iya sih. Ini juga mumpung pengangguran. Ada lagi kah? Kapan gimana sih cara kita meyakinkan customer biar order sama kita? Portofolio nggak sih? Porto sih, iya. Porto dan ordal. Porto dan ordal, betul sekali. Ordal itu sangat amat membantu ya. Sejauh ini kerjaan saya di UI UX tuh berkat ordal. Wih, berarti koneksi banyak dong. Iya, karena WPU. Wih, serius. Kecuali Transjakarta ya. Transjakarta tuh bukan dari WPU ya. Tapi freelance saya tuh info-infonya dari WPU. Tapi kalau nggak salah kemarin Pak Dika kenal yang dari Transjakarta ya? Iya, ada dosen Unpas juga. Jadi mobile developer di Transjakarta. Jadi dia kenal sama Pak Dika. I see. Tuh, Mbak Pram koneksinya kemana-mana. Emang ngeri. Kalian harus emang harus bisa koneksi sih. Emang koneksi tuh ya sangat amat membantu lah. Sama ini, kan aku kebetulan helper UI UX ya. Jadi kan emang sering aktif di channel. Dan mungkin orang
aku juga aktif di OOT gitu ya, dan orang tahu aku di UI UX. Jadi orang WPU tuh ya mungkin top of mind-nya tuh kalau UI UX tuh salah satunya aku gitu. Karena kan kebanyakan developer ya, bukan UI UX. Jadi sempet juga kayak ada yang japri gitu, nawarin kerjaan kayak gitu, nawarin freelance kayak gitu. Jadi emang karena aktif aja sih, makanya kalian harus aktif di WPU guys. Aktif guys. Benefitnya banyak. Oh, wow. Ya, saya salah satu orang yang sudah menikmati benefit WPU ya, makanya saya tetap aktif di sini sebagai rasa terima kasih. Aku janji aku aktif di WPU, iya. Aku janji aku aktif, boleh guys. Waduh, kayaknya nanti lebih aktif kamu daripada aku. Tuh, Om Yoldan nih salah satu ini ya, ini kita testimoni aja ya. Oh iya kah? Maka apa? Aku berkali-kali dapat project di WPU. Nah, ngeri banget. Nggak cuma saya, banyak ini testimonial orang-orang lama gitu ya. Emang kita kan emang sarangnya developer, programmer. Project-project pasti dari sini dong. Jadi kalau aktif kan jadi top of mind ya. Top of mind itu apa ya? Kalau orang ingat, misalnya orang ingat IoT itu ingat Bang Wildan kayak gitu misalnya. Gitu. Jadi pas lagi ingat, oh iya, aku ada project IoT ini misalnya gitu ya. Dan misalnya Bang Wildan aktif di channel IoT dan paham banget gitu. Sering ini juga sharing session juga misalnya gitu. Dan pasti bakal dicari gitu. Betul. Ya pasti kayak kita pasti ada orang-orang kayak ininya sih, kayak spesialnya di mana kayak misalnya DevOps ada Modo gitu. Iya kayak gitu. UI UX ada Kapam. Siapa lagi coba? Siapa lagi ada ya? Ada Alia. Kayak gitu-gitu. Kalau AI ada si Arfi. Apa lagi ya? Banyak lah di BPU. Laravel misalnya si Dominos. Enggak sih, bukan kiblat. Jangan atuh. Bahaya. Belum. Saya juga masih pemula. Ya, sunnah ya. Berarti masih lama ke senior. Bisa lah. Masih jauh perjalanan. Iya, ada yang mau nanya lagi? Gitu. Misalnya apa ya? Adakah yang mau ingin tanya? Itu. Pilih UI atau UX atau apa? Pilih UI atau UX? Wah, kalau saya sih pilih UI ya. Jujur. UX tuh membingungkan. Kita mau ini apa namanya, spoiler event selanjutnya di WPU. Kita mau ada event of the year yang biasanya kita adain tiap tahun ya. Betul. Kira-kira apa tuh event of the year-nya? Apa tuh? Kami apa tuh? Kak aku penasaran deh. Lu hilang suara aku. Waduh, kapan ya? Stay tune aja sih kapannya. Ada hadiahnya nggak sih? Ada lah. Ada kan? Oh gitu. Ada lah. Mau dong. Kalau nggak ada palakin aja. Oh iya. Jadi bagi yang kalian para pencari cuan gitu ya dan pejuang rupiah, jangan lupa ikut event of the year WPU. Event of the year. Event gede nih guys. Jangan kita bakal spill sedikit-sedikit di pengumuman gitu. Jangan lewatkan. Jangan dilewatkan.
Aku juga nanti mau ada ini November ini mau ada WPUKAS. Wede. Topiknya nanti ditunggu saja. WPUKAS-nya apa tuh? Pokoknya kita ngomongin karir pokoknya ya. Kita ngomongin karir. Wih. Pilih karir atau cinta, Kak? Waduh. Berat. Waduh. Setiap dia. Kalau dua-duanya gimana? Oh ya bagus. Diusahakan ya. Tergantung kesepakatan. Kita sudah bahas itu sampai subuh. Ya, kalau menentukan font secara prioritas gini. diseriusin. Oke, gas. Ya, secara prioritas of course karir dong. Kita nggak mungkin cinta. Ya udah cinta buta doang tuh. Nggak, lu mau hidup pakai apaan gitu. Realistis ya. Karir dulu. Iya, realistis. Harus realistis. Cinta boleh, tapi jangan buta-buta banget ya. Oke, gas. Aduh, kenapa jadi ngerempet ke situ? Mohon maaf ya. Nah, saya Aziz nanya, kalau menentukan font di UI UX, bagaimana paham baiknya? Disesuaikan aja stylenya sama keinginan klien. Jadi, atau user disesuaikan sama user kita gitu. Sesuaikan sama aplikasinya juga. Ya, misalnya temanya gitu kan. Tapi ya disesuaikan itu kok. Intinya mah disesuaikan sama user atau kliennya gitu. Misalnya user sama kliennya ini tipenya kayak gimana gitu. Jadi kita sesuaiin dulu. Industrinya apa, kayak gitu. Jadi kan ada font serif, sans serif ya. Sans serif tuh kayak Roboto Inter. Serif tuh kayak Times New Roman kan. Sebenarnya font-font kayak Times New Roman gitu yang tipikal kayak gitu tuh bisa bagus banget kalau misalnya kalian sering ke awards gitu ya. AW 3 kali ARDS yang lomba web itu banyak juga kok yang pakai font kayak tipe-tipe Times New Roman gitu di webnya dan itu bagus. Jadi kayak nggak harus Roboto Inter Poppins standar gitu ya. Bagus loh, Playfair Display. Iya, Playfair Display. Nah itu kan kayak Times New Roman tapi lebih oke gitu kan. Aku pakai juga itu buat desain salah satu web klienku. Aku pakai Playfair Display kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi disesuaikan aja. Kebetulan waktu itu kan webnya web furniture ya. Jadi ini aku share apa ya? Ini mumpung masih share. Yang Playfair Display. Aku udah lupa nama font. Oh, ya. Udah nggak pada ini. Portonya banyak banget tuh. Iya. Bentar, di mana ya aku taruh ya? Oh ini. Rekomen font aksara Sunda. Nah, ini gimana gedenya? Ya pecah, mesti download dulu ya. Tebel emang portosnya seri. Tuh sampai storage-nya 80% tuh. Ngeri. Mohon maaf. Itu 80% porto semua tuh. Enggak lah. Oh enggak. Males ngapus email. Sama kayaknya ini berat di WhatsApp. Oh gitu. Kayak pecah ya. Kegedean. Oh nah ini Playfair Display nih. Tuh bagus. Playfair. Cakep.
Terus ini, nah ini Playfair nih, Playfair kayak gitu. Jadi klasik gitu. Karena dia furniture rotan gitu ya. Mm-mm. Aduh, gimana sih ini? Tuh emang harus menyesuaikan. Ada seni menyesuaikan sama aplikasinya. Mau bikin apa sesuai. Ya Dan misalnya kebetulan kalian pengennya, oke. mau bikin website formal gitu, website eksekutif, terus pakainya font-font yang terlalu santai gitu kan nggak nyambung gitu ya, harus ada Comic Sans seni-seni gitu kan. itunya. Iya, kan haram ya. Itu salah satu font yang dibenci desainer loh itu, Comic Sans. Tapi sering dipakai. Jadi kalian hati-hatilah menggunakan Comic Sans. Nah ini Playfair display nih. Kemarin aku buka lowongan kerja, kalau ada yang bikin portofolio pakai Comic Sans kayaknya aku blokir deh. Mohon maaf aja deh. Nah, ini aku combine sama serif sama sans serif aku combine. Jadi nggak semuanya serif. Kayak body text-nya tuh pakai sans serif. Dulu aku malah heading selalu pakai ini serif. Dulu nggak kenal tuh headings pakai sans serif kayak pakai Montserrat Poppins. Iya kayak gitu. Serif gitu. Padahal buat website yang santai pun aku pakai serif. Terus kayak, oh iya, kok pakainya serif terus sih gitu? Kan bisa pakai. Aku pikir sans serif tuh kayak emang buat body gitu, nggak bisa buat headings. Pakai ya gitu deh. Awal desain dulu. Semenjak itu malah udah berhenti ngedesain, ya udahlah ya. Semangat, jangan berhenti. Ini Om Wildan bilang kapan-kapan sharing tentang advancing karir ya. Saya baru resign. Saya sedang backward. Advancing karir. Boleh lah, nanti boleh buat ide lah, boleh buat ide. Tapi sebenarnya kan saya kan dari Ordal ya. Aku juga dari Ordal kok. Iya. Jadi saya advancing karena Ordal. Ya enggak, ya sebenarnya buat advancing karir kan pasti ada apa namanya, perhitungan dari kinerja kita kan. Jadi iya, kayak melulu tentang orang dalam itu jelek gitu. Orang dalam tuh buat batu loncatan sebenarnya, dan kita mau advancing atau enggak itu tergantung dari kinerja kita. Kalau kamu jelek, kinerja kamu jelek, terus masa mau di advance? Betul. Karena yang kerjaan kedua itu saya dapat referensinya dari teman saya waktu di kerjaan pertama. Jadi teman saya di kerjaan pertama itu udah pindah duluan ke Transjakarta kan. Nah di setelah dia masuk, dia narik saya gitu. Jadi karena dia tahu kerjaan saya waktu di kerjaan pertama, dia narik saya gitu. Jadi berbaik hatilah kepada semua orang sebisa mungkin. Kita nggak tahu siapa yang nolong kita di masa depan. Betul. Iya. Ini jadi bahas hidup. Ini mau kita tutup atau masih ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Kalau tidak ada, kita tutup. Mau 9:30. Ada yang mau bertanya lagi? Udah, mungkin sudah pada ngantuk ya. Sudah pada ngantuk ya kalian ya? Bangun. Tidur. Bangun. Rekomen for aksara Sunda, saya belum pernah pakai sih.
Kalau tidak ada, Oke. mari kita tutup saja ya. Oke. Terima Terima kasih kasih guys untuk malam ini. buat materinya. Sama-sama. Jangan lupa diimplementasikan ya kalian yang belajar UI UX. Mm-mm. Jangan didiemin doang, ntar lupa. Jangan di-download doang materinya. Iya. Iya. Ya udah. Sekian guys. Pantun lagi kan? Boleh, gas. Sepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Terima kasih semuanya. Dadah. Minat kamu yang tutup ya. Udah. Udah. Ini ya tutup. Ini ya. Oh tutup ya, dia tutup. Stage-nya. Oh tutup stage, oke. Ya udah, dadah guys. Closing dulu. Dah.